Fatihah. Hadis Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda al-qabri faqala ittaqillah wasbiri faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiy sallallahu alaihi wasallam falam tajid 'indahu bawwabin faqalat lam a'rifak faqal innama as-sabru 'inda sadmatil ula muttafaqun alaih wa fi riwayatin li muslimin tabki ala sabiyyin laha. Nabi berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan. Beliau bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, menjauhlah dariku, karena engkau tidak terkena musibah sebagaimana musibah yang menimpa diriku, dan engkau tidak mengetahui musibah apa itu. Lalu diberitahukan pada wanita tersebut bahwa yang diajak bicara tadi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu pun mendatangi rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga di muka pintu, dan di depan rumahnya tidak didapatinya para penjaga pintu. Wanita itu lalu berkata, saya tadi tidak mengenalimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran itu hanyalah saat pertama kali musibah terjadi. Hadis muttafaqun alaihi, hadis riwayat Al-Bukhari 1283. Dalam riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangisi anaknya yang meninggal. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa sabar itu ketika benturan pertama. Benturan pertama itu artinya ketika baru mendengar berita dukanya, ketika pertama kali menghadapi kematian daripada keluarganya. Dan as-sadmatul ula itu nampaknya sampai ke pemakaman. Dimulai dimandikan, dikafani, disolatkan sampai dikuburkan. Nah, habis dikuburkan itu semuanya proses namanya sadmatul ula. Ya. Tapi ada analisa hadis yang menyatakan bahwa yang ditagur Nabi ini karena dia ngomong, bukan karena nangisnya. Karena kan kita di hadis-hadis yang lalu melihat Nabi menangis kan. Ditegur oleh Mu'adz bin Jabal, maka ajar Nabi, aku nangis itu karena rahmat yang dititipkan Allah di dalam hati hamba-hambanya. Jadi mungkin yang menangis di sini bukan menangis yang wajar, sedih, nangis kita wajar tuh. Mungkin ada unsur meronta-rontanya atau ada unsur niyahahnya. Sehingga Nabi negur, ittaqillah wasbiri. Takwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Nah, karena korelasi nasihat Nabi dengan apa yang dilakukan itu ucapan ittaqillah. Bila ada ucapan ittaqillah itu pertanda ada suatu kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi makanya di Al-Quran itu kan menegur, minhum ittaqillah akhadhatul izzatu bil itsm.
Ada orang-orang yang bila disebut takwalah kau, takutlah kepada Allah, maka dia menjadi dia marah. Ittakhadhatul izzah, izzah itu artinya rasa besar diri. Nah, dengan apa? Dosa. Jadi istilahnya nya itu salah tapi menganggap dirinya itu ada salah. Itu yang artinya izzah bil itsm. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi menegur perempuan ini mungkin dia meronta-ronta atau dia menangisnya itu menyebut-nyebut sesuatu yang menentang takdir Allah. Itu yang kada boleh. Ya. Kita alhamdulillah kada ada budayanya. Kita di Banjar ini kada ada orang budaya yang bertangis-tangisan apa kan. Ya. Bahkan di kalangan ibu-ibu kan ya Allah. Nah, walaupun sedemikian kita alhamdulillah kada ada itu, tetap guru-guru kita nagur. Binian jangan umpat ke kubur ya. Ya Allah. Nah, bisa lah pian umpati. Bisa lah tagur orang lah. Ditagur oleh guru jangan ya. Binian jangan umpat ke kubur ya. Tapi jari orang sudah bubaran datangan nih. Jadi maksudnya jangan umpat di kubur tadi, istilahnya tadi jangan sampai kena mengucapkan sesuatu, menangis dan sebagainya yang mengakibatkan orang lain pun merasa sedih nantinya. Nah, jadi itu makna dari hadis ini, sadmatul ula. Nah, oleh karena itu wajarlah kita, budaya kita bila ada yang kematian itu kita datangi melawat. Nah, tapi kadang-kadang kita malah dudukan nari pandiran di luar ya lah. Melawat itu maksudnya menghibur orang yang meninggal ini. Kadang-kadang palingnya kayak kemarin kita ke panitia tangga tuh malah sidinnya berkisah. Alhamdulillah Ustaz jarano sempat tahajud berapa tahun garing nih, rajin ibadah. Jadi kita ajar merasa kehilangan satu sisi kehilangan tapi rasa puas ridha gitu nah itulah jurung intinya apa pian ridha atas bini pian itu adalah intinya. Makanya bila seorang istri itu meninggal dunia sedangkan suaminya ridha atau kebalikannya si suaminya meninggal dunia tapi dia menyatakan ridha terhadap istrinya, maka di situ ahli surga. Masalah kada kawin lagi mbah bini mati atau melaki itu kada ada hubungannya. Kita kadang-kadang ada budaya-budaya kita yang enggak benar. Ngojar, hanya habis iddah aja, belaki sudah aja. Apa garang ya? Kada sayang kalau laki bahari aja. Sama laki meninggal. Bukan masalah sayang kada sayang, orang kada ada lagi habis dah. Orang hidup-hidup yang mengerjakan, yang mati ya mati. Yang mati kita doakan, kita bolehlah kita zikirkan kan. Atau bersedekah untuk beliau. Yang hidup, haknya dia hidup. Mau melanjutkan hidupnya, mau dia nikah lagi, mau apa dia lakukan, ya nggak masalah. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, budaya kita yang nggak benar, masalah hutang. Hutang itu kada diwarisi. Tidak ada warisan hutang. Orangnya hutang harus dibayar aja. Jadi konotasi kita pahamnya apa? Ini abahnya berhutang 300 juta. Ketika dia meninggal dia punya 100 juta aja. Berarti apa dari selisih? 200 juta. Jadi 200 juta ditanggung oleh ahli waris itu nggak benar. Celaka lagi arisan. Sidin dapat arisan. Terdahulu Sidin dapat. Nah, meninggal dunia Sidin. Ditagih ke anak Sidin. Ada boleh. Karena orang mati kada mewarisakan hutang. Itu banyak kita kada tahu. Saya pun baru tersadarkan ketika Profesor Pak Sodi Syukur itu bercerita. Jadi jar babuhannya kayak Bapak Pak Harto itu korupsi Sidin itu kawala disita harta Sidin. Kada ada Sidin. Korupsi Sidin kada bisa disita. Hutang pang baginnya aja Sidin hutang. Jadi bila orang tuh mati, makanya bila hendak berarisan, pian arisan tuh harus syar'i. Jadi ternyata ada arisan yang kada syariah. Apa arisan kada syariah? Meninggal dunia salah satu anggota sedangkan dia dapat terdahulu, itu ditagih ke ahli waris itu nggak benar. Kalau kayak itu rugi kami, itulah hidupnya di dunia ini. Ngarnya kita berbisnis harus siap rugi, jangan untung aja yang dicari. Rugi kada. Bila kada hakon rugi berarti kita nih ribawi. Rentenir tuh kita nih.
Jadi ada untung, ada rugi. Rugi itu apa? Bila salah satu daripada anggota arisan ini sudah dapat tapi dia meninggal dunia, itu ruginya kita. Berakibat setelah beliau yang dibaginya dapatnya sedikit seorang. Jadi kayak apa penyelesaian kalau orang itu meninggal dunia tapi meninggal hutang? Bagaimana penyelesaiannya? Kan dalam Islam hutang dulu diselesaikan, baru wasiat, baru warisan. Itu kan urutannya. Jadi kalau Sidin mati meninggal hutang 300 juta, maka kita hitung harta Sidin. Ada berapa? Ada 100 juta. Yang menghutangi Sidin 300 juta itu tuh siapa-siapa aja orang, kumpulkan. Abah Ulun meninggal dunia, maka hitungannya failit, muflis. Ya kalau perusahaan hitungannya failit, habis sudah. Nah, si harap warisan Abah tertinggal 100 juta. Sedangkan hutang Sidin 300 juta. Jadi yang 100 juta ini dibagi rata. Sesuai dengan persennya. Jadi kalau 300 juta bagi ke 100 juta berapa tuh? 0,3 lah. Nah, 1/3%. Nah, itu kalikan. Misalnya, ulun menghutangi Sidin 100 juta. Dibulikakan kan 100 jutanya, Sidin aja. Yang lain, Bang? Nah, jadi karena 100 juta itu berarti 1/3 aja jauh dapatnya. Berarti 30 juta aja Sidin. Ada sisanya yang 200, tapi ada yang 10, ada yang 50, ada yang 30. Maka disesuaikan dengan persen tadi. Kalikan aja kayak 33%. Kalau menghutangi 10 juta berarti dibelikan 3 juta aja kalau kurang lebih 3 juta. Jadi begitu sampai habis 100 jutanya habis. Kadada ahli waris menanggung hutang kadada. Tapi kayak apa Ustaz menafsirkan tentang Nabi kada mau menyembahyangkan orang yang berhutang sampai orang itu dibayarkan dulu, hanya Nabi menyatakan baru Nabi menyatakan bahwa dia dingin kulitnya ya Allah. Nabi itu melakukan demikian jawabannya karena beliau ingin mengingatkan sekaligus memberi pelajaran. Bila berhutang jangan bala lambat membayari. Khususnya hutang konsumtif, bukan hutang dagang. Kalau hutang dagang itu berputar kan. Kita berhutang 3 bulan, kena habis 3 bulan hutang pulang, yang hutang pulang itu hutang dagang. Itu kau aja atur, berjadwal. Nah, tapi kalau hutang konsumsi artinya duit belum dikirimi kuitan tapi sudah harus bayar biaya kuliah, mau berhutang sama kawan, itu segera begitu dapat duit bayari langsung. Jangan ditunda-tunda, karena bila menunda kita, maka kita masuk dengan perilaku zalim. Matlul ghani zulmun. Orang kaya yang berlambat-lambat membayarkan hutangnya itu adalah suatu kezaliman. Nah, orang mati yang kayak ini yang Nabi kata-kata tujuh. Jadi bila ada yang mati, Nabi bertakon, ini ada bisi hutang ada? Kan Nabi kan selalu bila ada yang meninggal, mereka berharap Nabi mensolatkan, kan barakah. Nah, jadi jangan ada lebih hutang. Ada mau Nabi mengutangkan. Tapi karena sahabat ini memaksa, ya Rasulullah ini orang baik, kasihannya salatakan bang. Ya Nabi adakah menjamin? Di sahabat ulun jamin akan. Oh ini jual tulak kada menunggu umpet membayangkan. Tulak, hanya Nabi mensalatkan karena apa? Dipaksa sahabat. Maka Nabi mendoakan dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jarawi hadis, aku bercita-cita aku yang di situ yang mati ini. Kenapa Nabi mendoakan? Pastikan diampuni Allah. Nah, habis tuntung sembahyang, hendak dibawa ke kuburan, baru datang yang bayar hutang tadi hinggak-hinggak. Artinya sudah cepat benar menghitungan bayarkan. Ya Rasulullah sudah belum bayarkan. Jar Nabi al-ana barudat jildatuhu, baru sekarang sudah baru dingin kulitnya. Artinya selama ada berhutang digadang di neraka. Auzubillah min dzalik. Maulah, maka berhutang itu hukumnya mubah, boleh. Maulah dihukum oleh Allah. Pasti ada sesuatu kan? Nah, kenapa dihukum oleh Allah? Karena dia bala lambat bayar sampai mati orangnya.
Apalagi berhutang londang sanak, hati-hati benar lah. Kak, berhutang dulu Kak 10 juta. Udah dapat 10 juta, akan ingin bayari. Kakak tuh sugih aja, berduit aja sih, Den. Kada tak bayari lagi, 10 tahun, 20 tahun, kada sing bayaran non kok dang sanak. Nah, itu kada benar. Makanya jar orang Alabio, di kampung kami itu ada budayanya, duit kada bedang sanak. Orangnya aja yang bedang sanak, duit kada. Pian suami istri pun harusnya pakai gitu juga. Walaupun kita ini pakai sistem gono gini, harta bersama. Nah, ada harta yang kada bersama dalam gono gini itu. Barian abah pian masing-masing itu milik pian masing-masing. Ada? Ketika menikah, perkawinan, ujar abah, abah bari ikam sepeda motor. Yang babiniannya jar abahnya, aku bari ikam kakalung. Itu kada boleh yang laki, kalung kamu tuh jual gini lah, kita pemodal, nggak boleh. Ya, karena apa? Ada haknya masing-masing. Coba kepepet, penting mana? Nah, menginjam. Jual aja galang ikam tuh, kembarian mama tuh. Jual. Aku nih lagi kada berduit nih. Nah, proyek belum jalan, tapi untuk keperluan kita sehari-hari kada ada. Oh, Jeremy, hitung, catat sebagai hutang. Hutang suami terhadap istri. Kebalikannya sama. Itu orang apik. Abah bintuha tuh waktu hendak balik nama tanah rumah kami itu, sini lah KTP ikamnya, no, sige apa abah jero. Aku kan daftarkan ke kelurahan atas nama ikamnya, jangan gitu. Ini tanah pun pian, rumah pian membangun, maka atas nama anak pian. Maka tenang, pelong, nggak masalah. Walaupun kada berharta. Orang belabah ini mati kada ngalih bukan kan bagi waris kada dan diwarisakan. Itu hidup kita. Nah, jadi bila pian laki lawan laki bini aja pian angka itu bahat baapik, apalagi dengan kawan, apalagi londang sanak, insya Allah itu keluarga kita sayang dengan kita. Pesan Nabi apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Bila kamu hendak disayangi oleh Allah ya Nabi, maka kamu zuhud di dunia ini. Arya, ambillah di dunia ini untuk keperluan kamu aja. Ya. Yang kayak kita ceritakan pagi tadi. Nukar baju gamis harga 1 juta. Boleh kada? Zuhud kada? Ustaz. Zuhud kada? Ustaz Wildan tuh, yang Matapura, senior kan? Itu bisa baju gamis. 3 buting bakima. 3 aja kimanya. Menggirap, cor. Itu intan. 3 buting tuh intan. Misal harganya tuh 30 jutaan baju sidin tuh. Tapi pakai sidinnya ke baju taklim. Majelis itu ngaji pakai ini tekan cirat-cirat. Boleh kada kita memakai kayak itu? Jawabannya boleh asal duit pian. Asal jangan berhutang gitu nah. Ya lah, ini payahnya berhutang mentereng bertampai-tampai. Tagal hutangan berataan nanti jangan. Nah. Apalagi kayak kami pegawai negeri gampang menaruh ini. Sampai ke kantor menawari. Tuh Bapak Kepala Kantor kami itu dahulu 2 bulan lagi pensiun ya masih ditawarinya 200 juta pakai kawapiannya. Kan, enak berhutang ya. Berapa tahun aku bayari 15 tahun kawa apa aja kan? Imbah pensiun 15 tahun pulang kawa bayari. Jadi janganlah kita insyaallah mudah-mudahan pian-pian Ustaz itu sangat berharap dan ini yang sering jadi pikiran saya dan saya mendoakan untuk kalian mudah-mudahan kita orang-orang hafal Quran ini baik yang hafiz 30 juz atau berapa juz kah yang penting kita berdoa jangan sampai kita minta lawan orang. Tapi kita berharap hanya lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita berharap lawan manusia selalu kita dikecewakan. Jadi jangan berharap dengan manusia tapi berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Suami istri pun sama. Ya. Wajarlah seorang istri berharap kepada suami boleh ya, tapi jangan bergantung. Dan bergantung kepada suami. Begitu juga kebalikannya. Ayo, kalau
Mumpung bini sugih jar bergantung lain bini, jangan. Maka kamu kada bakalan mandiri. Ya. Jadi suryalah anak cari calon bini, cari yang sugih. Bukan mencari yang sugih itu anak berumpat lawan sidin. Jar istilah orang kami orang Alabi itu umpat batang timbul. Itu istilah kami itu umpat batang timbul. Itu kada sesuatu yang hina. Bagus, baik. Kenapa? Ngarannya kita hanya berumah tangga ini. Ustaz Arif anak sudah masih belum lah ya lo. Duit kira-kira udah bebas finansial belum lah? Masih berharap lagi lah ada sesuatu lah ya kalau. Nah iya. Masih ada bantuan ya ngarannya ya kalau. Jadi masih. Kalau aku memperkirakan kita ini hanya mapan itu 35 itu udah kecepat-cepat benar. 40 lah hanya bisa kita tuh mapan. Arti mapan tuh kada berharap lawan kuitan lagi gitu nah. Tapi kalau di YouTube ditawakannya, pian buka tuh buah YouTube tuh nah ekonomi tuh tawakannya. Makanya ada program ngarannya Success Before 13. Sukses sebelum umur 30. Dan mandu-anduh. Sebelum umur 30 berisi duit 10 miliar. Anduh-anduh itu tuh. Nah itu pian kalau melihat menonton bobohannya tuh mun kada beriman pian mau. Makanya perlu beriman nih kita belajar hadis baca Quran. Itu tuh perlu. Makanya bila ada bisi kawan pian lah kuliah di ekonomi itu paling stres. Adalah kawan kita yang ekonomi adalah. Ada di asrama adalah. Dulu adalah yang kuliah di ekonomi paling stres. Kenapa? Karena menghitung duit orang. Coba kita tenang-tenang aja ya Allah. Nah, tapi kada salahnya pian yang tenang-tenang ini berhitung. Atur duit itu kayak apa supaya mumpung masih muda, sebagaimana pian manis menginvestasikan kesehatan pian. Tadi saya ajak yang muda-muda nih main olahraga, main bola ke apa. Itu lebih sehat itu adalah rezeki tertinggi. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, punya istri yang cantik, damai hati, ya Allah. Biar lapah selapah-lapahnya jaka ibarat bagai membeca nih lah tapaluh dah bulik lah. Assalamualaikum melihat muhabini hilang lapahnya seharianan. Itu tuh mar'atus salihah. Paling ngarannya salihah nah mungkinnya. Aku ada bisi kawan bininya ngarannya usrah saadah. Ustaz Faisal adiknya Ustaz Sufyan Faisal bininya tuh usrah saadah. Keluarga bahagia. Ngaran Sidin. Waktu pernikahan bingung aku. Ini apa nih kisahnya? Ngaran ya? Oh astagfirullahaladzim. Ngaran Sidin usrah saadah. Belum lagi keluarga sudah usrah saadah jeruannya. Nah itu bagusnya orang Banjar ini luar biasa. Jadi ada apa? Ada tafaulnya itu nama ngarani anak. Kalau anak yayasan ukhuwah yang dahulu mar'atus salihah ngarannya. Kada salihah ada mar'atus salihah. Perempuan salihah ngarannya. Nah, jadi ini telah bebulik kita ke sabar tadi. Sabar itu kita ingatkan, kita hibur ya. Dan perlu pian belajar menyeben apa atau istilahnya apa ya cara menghibur teman kalau lagi musibah ya. Khususnya kalau garing ya. Ini kawan garing kenapa batis pian bangkak jarano nah kolesterol jar wah lihat panguluan bahaya amjar kenapa tetangga ulun kayak pian nih jual persis benar nih 2 hari mati. Mati orang kena ketakutan nih kayak itu tuh lah. Nah jadi perlu kita jadi jangan sampai kita elang apalagi kawan lagi di rumah sakit
kayak apa? Mau dioperasi lah, mai kayak apa? Nah, mau kada anu lagi lah. Jangan. Aku ada bisi kawan di Banjarbaru, 3 kali hendak beroperasi, 3 kali gagal. Kenapa? Bila pas hendak beroperasi sudah siap dah. Besok operasi tensi darah tinggi. Pada wani dokter kada jadi jenya. Jadi aku ini bingung juga apa kisahnya. Sekalinya keempat kali berhasil. Sidin mengangkat kusta kah? Kista lah. Di rahim itu kan ada gumpalan darah yang mau gonol 0,5 kilo. Jadi diangkat rahim sidin. Jadi jorong kada pian kada bahabaran bu jadi tang operasi aja lagi. Ya itu aja strategi kawan. Ada kawan menyuruh. Jadi ini Banjarbaru tapi keluarga orang Hulu Sungai. Bila hendak bawa operasi bahabaran ke Hulu Sungai di tangan orang setaksi datangan. Sekom ngoronom, mau apa dioperasi ini. Sekom bawakan herbal. Sekom medahkan ini ada tukang urut murtakan. Jadi besok anak operasinya naik jadi pikiran. Yang terakhir tuh berhasil kenapa? Karena begitu sudah sakit benar datang ke dokter kayak pajar langsung opname aja malam nih. Besok kena ke ulun operasi jarnya. Iya kan aja lagi. Langsung ke rumah sakit ulin, kada bahabaran non keluarga, tuntung sudah operasinya bahabaran. Jangan kasihan jadi terus kepapar terus. Nah, jadi itu berarti ada fikihnya lah, fikih Iyadatul Marid nih. Di antaranya kita datang. Mana sakitnya? Oh, aku sakit di sini. Kan Jibril gitu. Nah, Jibril alaihissalam ilangi Nabi. Di mana sakitnya ya? Di sini jar Nabi. Lalu Jibril mengambil tapak ke tanah, lalu mencapai ke tempat sakitnya Rasul tadi. Biturbati ardina yashfi maridana biizni rabbina. Biriqi ba'dina biturbati ardina yashfa maridana biizni rabbina. Dan kayak sejak dengan tanah kami dicampur dengan liur kami, sembuhlah sakitnya orang garing kami dengan izin Tuhan kami. Ya, biturbati ardina wariqi ba'dina yashfa maridana biizni rabbina. Tahu? Dibimbing. Sakit di mana pian? Aku menyasak kok. Bagus pian, aku nak ulun bari amalan. Apa amalannya? Nabi melajari lawan sahabatnya. Letakkan tangan pian di mana pian sakit. Di mana pian rasakan sakit? Di sini. Japai. Baca bismillah. 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 A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu Nabi melajari. Dibaca 7 kali. Jadi baca apa? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Ambil banyu putih. Hadap kiblat di mana ya kira-kira? Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyaringi bacaannya, jangan. Habis mungkin apian pada ketangkisan lagi. Tangan bajurut orang ya Allah jadi punari pian kena. Ada katiupan banyu. Baca aja nyaring-nyaring Fatihah. Tahu orang baru kita bacakan Fatihah. Nah, itu ilmu dalam At-Tibbun Nabawi. Sudah ada yang baca? Ustaz Arif rajin tuh ngasih di grup Tibbun Nabawi. Itu ada insyaallah situ. Saya ingat kok. Ya, okay. Kalau akhirnya minta catatan. Aku kalau berceramah keingatan itu keduanya aku pada karena ada bejurut apalagi ibu-ibu tusakan ya. Nah iya punya kita nih cekar betul tulis seorang itu jadi hafal. Masalahnya kita nih dahulu ketujuh baca tentang kesehatan tuh sampai di asrama tuh digelar bahannya doktor. Ada kawan protes.
Ikam tuh ya, hanya SMA sudah wani bergelar doktor ya. Ikam kira jorang gelar doktor itu kebanggaan. Kenapa gerang ya? Itu cemoohan jorang. Kenapa aja cemoohan? Itu jorang kisahnya, aku berkisah bahwa dalam tubuh kita ini ada hormon laki-laki dan hormon perempuan. Sterogen lawan apa? Stearin ya. Bila nyata banyak hormon laki-laki di tubuh perempuan, ya bisa singot tuh lakiannya, biniannya. Kayak es dahlia, bisa singot. Nah, muncul tumbuhan nih. Batis berbulu, binian batis berbulu. Itu kebanyakan hormon laki-lakinya. Nah, kalau lelakian kebalikannya, bilanya hormon bebiniannya sedikit, ya kada mau bejanggut, bisa singot kada mau. Kayak di karik tuh kada mau tuh, Pak. Nah, itu masalahnya. Nah, sekalinya disimpangkan bebuhannya, berarti jar hormon kucing disedikakan ke aspian jar, jadi aspian jadi kucing lah jar. Ada kayak itu jurang. Makanya kita tuh lelaki itu dirangsang. Dirangsangnya laki-laki ya dirangsang jadi laki-laki. Begawi keras, tukangan, olahraga apa keras. Itu keluar kena hormon laki-lakinya tuh. Kalau bebinian feminimnya ditingkatkan. Ya. Apa peminimnya yang berbeda laki-laki perempuan belajar memasak. Tapi zaman ini kada lagi ya kalau malah yang chef-chef yang profesional itu yang lelakian. Jakarta tuh orang bilanya salon, lihat orang yang menggawi apa lakian kebinian ka, bila bebinian kada payu. Aneh zaman ini tuh paling sudah. Kenapa aja kita? Karena aja laki itu kalau yang salon tukang potong rambut binian tuh profesional aja. Tukang masak kayak itu juga. Tapi jar mamanya babinian tuh karena ada mood sehingga dia tidak konsisten. Jadi biarnya nyaman memasak, tapi pas karena moodnya tuh kada nyaman, sakit parut kah, gara-gara haidnya kurang lancar apa, itu masakannya berubah. Jadi bila masakannya tuh ganyir, kada pina uya, manis kada tapi manis juga uya ada itu janda aja. Apa jurang tahunya pian nih? Masakan janda nih ya. Kenapa gerang? Setelah kamu tidak hidup ini tidak terasa. Tidak ada rasanya. Ya. Mati laki sidin kasihan. Lalu sidin begawi catering masak. Ya masakan sidin nih. Bahimat orang beratan bakecap nambahi kecap. Apa hambar. Nah, anekdot kayaknya kadang kalau saya suka kepikiran gitu. Bujur gerang gitu. Kalau bubuhan amontai itu nya tahu benar dirasa. Itu mama bintuha tuh kalau jisidin nyaman, dasar bujur nyaman. Makanya bila ada makanan yang pina rame lagi viral nih, tuh ading ipar tuh ketunjuk bawa sidin. Mah itu ada soto kuin lagi rame nih. Soto kuin apa sekarang? Soto kuin ya lah yang lagi viral nih. Oh, kada nyaman sidin kurangnya ini. Oh, tahu pasti dirasa. Jadi itulah tadi bagian daripada sabar yang ditegur oleh Nabi karena menantang takdir Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku di waktu aku mengambil atau menjadikan meninggal kekasihnya dari ahli dunia, kemudian ia mengharapkan keridhaanku, melainkan orang itu akan mendapatkan surga. Hadis riwayat Bukhari 6424. Nah, hadis yang serupa ini perempuan sahabat ini, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bi haditsik. Apabila lakin beratan mengambil hadis pian. Maka kami hendak belajar pian secara khusus. Lalu Nabi tetapkan majelis taklim khusus ibu-ibu sahabah
itu hari Kamis. Lalu Nabi menyatakan bahwa bila ada seorang wanita 3 anaknya meninggal dunia, lalu dia sabar, maka baginya surga. Lalu ada sahabat yang mengangkat, ya Rasulullah, kalau 2 aja Bang? Jar Nabi 2 pun sama. Jadi jar ulama ahli hadis, andai kata ada lagi yang bertanya 1 aja Bang, maka jawaban Nabi pasti iya jua. Kenapa? Karena bukan di jumlahnya, intinya di sabarnya. Dan ini tentu ujian yang berat. Kada gampang kalau anak kita tuh terdahulu meninggal daripada kita. Itu Kiai Hasan Sahar di Gontor kan anak sidin meninggal usia 40 tahun. Orangnya dokter kan sudah rasanya ya. Rasanya dokter sudah sukses, sudah orangnya meninggal dunia. Kuatkan saya. Berat bagi sidin. Kuatkan saya, tolong doakan saya biar saya kuat, agar saya sabar. Tolong doakan saya. Ini berat. Sekelebar kiai seperti itu masih berat menghadapi ujian seperti ini. Makanya kita pertama kita memohon kepada Allah al-afwa wal-afiyah, ya, minta keselamatan, keafiatan. Ya. Nanti ada hadis yang kada boleh kita minta sabar. Kada boleh minta sabar lah. Ya Allah, isbirni 'alal musibah, jangan, kada boleh itu. Nah, jadi bagi orang yang sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala berupa anaknya didahulukan, dijemput oleh Allah lebih dahulu, maka luar biasa baginya surga. Dan ini dibuktikan ketika Ummi Sulaim, punya anak 2 laki-laki, yang anak laki-laki kan bukahan bersasahan di rumah. Batu kada lawas, hinip, bingung sidin. Sekalinya 2-duanya gugur di sumur. Diangkat sidin, masukkan sidin ke kamar, nambahkan sidin. Kada lawas datangnya Abah, Abu Talha. Jadi suruh ngisidin makanan. Nah, mungkin yang laki lapar lagi, hanya bulik siang kan begawi, beri makan. Begitu dikasih makan, sidin ke belakang, sidin mandi, sidin berharum-harum, bersolek. Yang batu yang laki melihat pina bungas, lalu berhubungan intim. Tentang berhubungan intim, takut apa kabar kakanakan wah ini aja. Berdua ini jangan kada merepotkan aja. Jadi jarang ini hari ini kakanakan paling damai. Damai matian orang nggak. Oh ya kajar bagus saja. Wabahnya aja. Ya Muslim aja ke bahasa Banjar nih lah. Nah, wabahnya aja. Kalau pian dinjami orang, batu yang ampun menjam ini, ambil sangit lah pian. Ada aja. Kan ampun orang. Nah kayak tujuan tuh anak tujuan. Hanya sadar sini. Kenapa kamu aja bawa pandir aja. Nah, hanya aja berkesah aja. Nah, jadi apa aku harusnya aja. Udah datangi Rasulullah habari. Nah, ini kan sahabat tuh begitu, bilanya ada yang meninggal dihabari. Datangi Abu Talha, berkisah. Apa jar Nabi? Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui apa yang kalian lakukan, dan daripada kesabaran kalian, maka Allah akan ganti kalian. Maka gantinya setelah mereka 12 anak laki-laki. Semuanya mujahid di jalan Allah. Itu apa? Sabar. Wallahu a'lam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajru syahid. Rawahul Bukhari.
Ini kita nih. Ini masa kita nih. Jadi bila ada wabah di Banjarmasin, jangan berikan ke kampung. Ya. Ada di asrama pian, jangan keluar pada asrama. Memang membosankan. Ada apa-apa, makanya itu perlu ihtisab. Apa ihtisab? Memohon dapat pahala. Apa istilah rubuhan Jawa tuh? Hitung-hitung amal aja. Nah, jadi itu ihtisab. Jadi jangan keluar. Kalau sudah ada tahun mewabah di kampung kita, jangan keluar. Harus kita sabar. Dan kita mendapat pahala syahid. Bukan mati. Yang hidup aja sudah dapat syahid. Kita kepengen enak ke Jawa, enak ke jalanan, yang lagi suntuk enak kemana-mana. Nah, tapi kita sabar. Nah, maka kita menahanlah. Ini penyakit kadang menyebar ke lain. Makanya orang-orang Wuhan itu memakai hadis ini, kadang bakal menyebar ke seluruh dunia. Tapi orang-orang Wuhan itu kepian melihat kalau kotanya kayak Pak, alahan pada Surabaya, jalannya aja 4 jalur, kurang kenal. Jadi di Wuhan itu tuh jar buah-buahannya, kita nih misalnya lah pedagang sepatu. Jadi kita nyewa hotel karena di situ samingguan bakuliling mencari sepatu aja kita kada habis. Kita nih bertahan nih pedagang sepatu, pian ngambil sepatu bibinian, pian ngambil sepatu babinian yang sport. Ini sepatu lakian yang sport, ngambil sepatu lakian yang sigen kantoran. Semuanyaan kita nih bakuliling saking luasnya mallnya tuh. Samingguan kada habis tak keliling. Jadi orang-orang sugih beratahan di sana. Makanya begitu Pak kena COVID-19 itu pada kabur. Yang ke Malaysia, yang ke Bali, kemana-mana itu ya sebab menyebar dunia tuh. Sebabnya. Jadi ma'un itu bagi orang kafir azab. Tapi bagi orang yang beriman apa? Rahmah lil mu'minin. Jadi jangan sampai masyarakat itu terprovokasi. Kenapa dikuburkan kada bakafan? Ya memang begitu prosedurnya. Orang yang kena wabah COVID-19 itu nggak boleh. Tapi sidin kada garing, memang bujur kada garing mulai rumah. Tapi sidin masuk rumah sakit, bukan rumah sehat. Itu yang banyak masyarakat kada mau paham. Jadi bila ada orang garing dibawa ke rumah sakit, ya garing. Kenapa? Karena itu rumah sakit. Rumah sakit apa? Sumbernya COVID-19. Paham lah, Pian? Jelas lah. Kenapa jadi bila meninggal di rumah sakit pasti dikatakan apa? COVID-19. Kenapa? Karena sidin berada di situ. Ketika dibawa keluar dikuburkan, maka harus pakai prosedur kesehatan. Itu kada boleh bajunya diambil. Disemprot pakai cairan disinfektan. Bahkan direndam, seolah-olah direndam. Itu semprotnya tuh habis. Jadi basah kuyup. Sampai ke dalam waktu itu semprot. Bungkus. Dengan kedap udara. Habis dibungkus. Baru dikafan. Habis dikafan, dibungkus lagi. Masukkan peti. Petinya dibungkus lagi. Itu prosedurnya. Jadi kenapakah itu Ustadz jadi orang mano COVID-19 ini protokolnya begitu? Ya begitulah orang mati syahid. Kalau orang mati syahid itu matinya dengan bajunya kada boleh dilepas. Bekas darah-darah segala macam itu semuanya kada dilepas. Di kafan aja kalau tanahnya kada bagus kayak udah kita. Kalau tanahnya kering kada kafan-kafanan kayak itu pun orang ada hendak seutuhnya. Andaki papan, sudah tutup, sudah selesai. Jadi ini hadis zaman kita sekarang. Insyaallah ada pertanyaan lah. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung aja lah. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah azza wa jalla Qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatihi fasabara wa 'awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi
Rawahul Bukhari. Dari Anas yang berkata, saya mendengar bersama-sama bersabda, kalau aku memberi perbuatan kepada hambaku, datang yang banyak karena kedua benda yang disayanginya, kemudian ia bersabda, maka aku akan memberikan ganti kepadanya surga. Yang dimaksud ialah kehilangan kedua matanya. Dengan dilenyapkannya tuh nah ada danunya. Jadi kita kalau menerjemah nih, kalau bagus tuh jangan ditambah kata. Ya, jadi mirip aja, cari aja sepadan. Kalau kada sepadan, cari mirip misalnya sepadan. Jadi kada itu kata dengan apa tadi? Itu kada ada. Idza tulitu abdan, apabila aku menguji seorang hambaku dengan dua kekasihnya, begitu aja. Lalu dia sabar, maka aku gantikan baginya atas keduanya itu adalah surga. Jadi biar aja tanda tanya, apa yang dimaksud dua kekasihnya. Nah lalu dijelaskan yuridu ainaihi. Artinya bila Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba dengan kebutaan, dengan butanya kedua matanya, bisa itu diterjemahkan. Kalau pada saya kayak ini terjemahannya. Jika saya menguji hambaku dengan butanya kedua matanya, kemudian dia sabar, maka saya mengganti untuknya kedua mata itu di surga. Ini kada di surga, tapi dengan surga. Nah. Kenapa jadi mata nih? Jadi besar benar pahalanya. Karena mata ini nih yang paling repot. Paling repot. Jadi ada film lucu, film Arab. Inya ini kena penyakit. Jar dokter Ikam tuh mengalami kekendoran urat mata nih. Nanti akan berturun sampai kena buta. Pada percaya loh dokter Arab ke Mesir sama, ke Perancis sama, ke Jerman sama. Dah yakin penyakit nih kayak ini. Diperkira diberikan waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi 1 bulan mulai berturun, pandangannya bertebal kacamatanya. Berturun lagi sampai bulan terakhir. Jadinya karena sudah siap-siap anak buta nih lah. Jadi di barang-barang itu disusuninnya di kamarnya tuh, tahu adanya andakannya. Ini maka orang masih bujang. Ada bisi keluarga. Pas temponya sampai buta. Tapi nya sudah hafal dah tadi. Nah, lalu dibawa kawannya orang menonton teater. Nonton teater. Soalnya teaternya ini menyinggung masalah antara radikal lawan inya di Arab itu orang kadada panglah cara berpikir kayak kita orang Indonesia itu tengah-tengah itu jarang. Mungkin ada istilah kami dahulu, ada multazim, ada mutawwi', ada apa istilah kami dulu tuh, yang nakal-nakal nih. Bilanya orang yang multazim tuh yang rajin ke masjid, pokok kumpulan majlis talim. Ada yang kebalikannya, itu pemusuhan. Ada kita nih kadang kalau saling menghormati aja lah. Yang kawan kita yang kada empat yang ya sudah dah. Paling menagur jaka ampe lah ini. Ayo aja situ masuk surga dulu aja. Sudah lah, assalamualaikum. kada bano. Kalau di Arab kada mau berkelahi. Nah, jadi rupanya si mengolah teater nih yang mengolah teater nih bobohan liberal, yang menonton bobohan radikal, cocok benar. Jadi pas menonton itu nyetiri buta kalau ada tahu kisah. Mendengar orang ribut bawa kuriak-kuriakan dikiranya bagian dari drama. Tawa-tawa aja. Ada tahu orang bertawakan sandal bantam. Sekalinya ada sandal melayang karena kepalanya tung gitu tuh. Mbah Rabah melihat. Sampai buta rupanya konseliter itu merasuk pulang. Nyuruh ada aja Arab di bola film. Film pendek.
Jadi itulah gambaran tentang saking sedihnya itulah mata hilang tuh. Oleh karena itu mata tuh dijagalah. Jadi kalau pian suka baca buku, jangan baca malam, barabah dengan lampu Jadi kalau pian hendak membaca, baca pastilah duduk berlampu, lampu sorot tuh, pastilah sama HP, jangan yo sambil HP nah. Jangan, itu bahaya mata pian. Ini buktinya. Saya SMP tuh ketujuh baca buku. Baca buku tuh bukan karena hobi kada. Tumpuan permasalahan. Kebetulan terjadi ada sesuatu di keluarga, datang abah tuh, cari pang kitab ikam ada kada gini aja. Sekong mau takon masalah kulo, aku ingat bener tuh. Ya makanya masalah pernikahan non cerai ini saya hafal. Kenapa? Itu mulai sejak SMP baca sudah. Kalau masalah nikah karena syahwat ketinggian, salurkan kak membaca kitab nikah. Kayak pegang anak babini itu hafal dah Surya Aib bukunya. Tahfatul Arus tuh kenyang dah tuh, 3 kali tamat. Sini tebalnya SMP aja. Itu jurang musibah tapi membawa barakah. Jadi saya kalau penasihatan perkawinan tuh hafal aja sudah mulai sejak SMP sudah terekam itu tuh. Nah kalau masalah talak itu ada masalah di keluarga, itu apa hukumnya tuh, berambangan tuh apa hukumnya, bingung mencari fiqh mazhab al-arba'ah dulu bisi kitab gitu tuh mulai SMP sudah. Jadi kita cari kitab talak mazhab Syafi'i apa Hanafi apa Hambali ada nggak tentang masalah ini berambangan nih takun pulang lu orang tua. Jadi orang tua ini bekesah rambangan gini. Kayaknya ada pulang masalah ini. Jadi itu rupanya apa ya lah takdir Tuhan jadi ahli fikih itu di situ tuh. Ini baca kitab fikih aja lagi. Ini masalah ini kayak apa? Begini kayak apa? Acil-acil tuh kayak tujuh betakon apa kan ini kayak apa ajar? Aku bahaji ini gini jangan banyak di pembimbing haji. Jadi wilapian itu tuh jadi tumpuan permasalahan apa nikmati aja. Pada tahu suatu ketika itu jadi pian, jadi apa spesialisasi pian lah. Kalau sepupukan di Jakarta tuh dasar mulai lagi halus jua, jadi jadi asisten kai. Ngarannya Abdillah, tapi dikau Dilah. Kai, jajar kai. Dilah mana aja? Tuh ada kai, suruh cari bis. Kami kalau keluarga besar yang cari bis. Jadi kalau anak bahaji itu kayak anak perang aja. Kenapa? Karena orang Alabiu bahaji sambil berdagang. Membawa tape itu ini ada. Bau semua aja. Menjual tape. Menjual kopi jangang. Apa-apa kan dijual di bari. Masih kami kakanakan belum sekolah lagi. Dulu mau ojuk-ojuk berjualan. Jual es, menjual apa gitu nah. Tapi kadang sugi-sugi juga. Makanya Joko tadi kalau pian mendengar di YouTube lah yang kisah yang buahnya tadi yang sukses mau sampai jar 1,3 triliun jar 3,5 tahun aja kalau dibayar aja. Nah, jangan pian bisa stres kalau pian memahami di situ aja. Ya kita pahami itu sedikit ya. Oh inya apa nih ada ketekatan. Kalau kita punya tekad dan yakin Allah cepat kabulkan. Makanya jar Ibnu Qayyim, kenapa orang yang salah itu kabul? Doa orang yang salah berdoa tuh nak kabul. Contohnya, pian kalau kakak layan lah, ada dahulu jurang talak kubur. Bila sudah, ini ada jumatan karena di agraria tuh, kalian yang bergamat aja. Ada di halaman rumah orang tuh, belampu-lampu di halaman rumah nih, belampu-lampu. Itu kuburan kucing. Sidin itu anak tentara, sayang benar orang kucing tabrak mobil, mati. Lalu ini saking sayangnya dikubur di pelataran rumah, dikubur di lampu-lampunya, diandakinya kain kuning segala macam. Sekalinya ada yang bahajat ke situ, bahajat, kabul, jelas betulisan tuh, kubur kucing. Betulisan, maka Pak juga kuburannya tuh. Ada yang bahajat kabul sekalinya. Nah itu tadi jawaban Ibnu Qayyim tadi. Kenapa jadi orang berdoa di tempat yang salah dengan keyakinan yang benar
dengan keyakinan dikabulkan Tuhan. Kenapa? Apa hikmahnya? Ada orang di Ka'bah berdoa, oh ya Allah, ya Allah, di Ka'bah bergantung sudah di Ka'bah. Iya, kada kabul-kabul. Nah, apa itu rasanya? Maka dijawab Ibnu Qayyim rahimahullah taala, saya lupa di mana ya, setelah apa di mana lah. Nah, maka Sidin menjawab, karena yang berdoa di kucing tadi, di kubur kucing tadi, yakin kabul. Nggaknya kabul. Nah, sedangkan yang berdiri di Ka'bah masih ragu. Dikabulkan Tuhan juga kah? Hajar aku nih ya. Nah, orangnya di Ka'bah sudah. Itu. Nah, jadi intinya apa? Intinya kalau pengen melihat di film-film yang bebuan yang YouTube yang berhasil mendapat duit sampai berapa miliar segala, itu yakinnya dia. Kalau kita di tempat itu spot jantung. Tuh ada yang pengusaha apa ya, keripik kah rasanya, orang balik papan. Wah, itu sedih banget tuh. Menukarkan susu aja kada kawa, menukarkan susu anak kada kawa. Saking miskinnya. Tapi akhirnya berhasil dia kaya karena berjual rempeye udang, rempeye kepiting. Kalau rempeye orang bisa kan jagung, kacang lah. Ini isinya kepiting, daging kepiting. Itu jadi rame. Sekotak 25.000 jualnya sekotak Asalnya jual rempeye 10 buting 20.000 ditatawakan oleh orang Cina. Ikam karena kayak ini kada sugih hijanya. Itu kisahnya jadi sampai sugih itu. Nah, jadi bila pian menonton YouTube kayak itulah bawa iman pian. Nah, jadi sama nih hadis-hadis nih. Jadi hadis-hadis sabar nih kita memahaminya kada di teksnya, tapi kita memahaminya di maknanya. Jadi bukannya mata buta hanya masuk surga, enggak. Jadi yang dimaksud di sini, bila kita kena musibah, kita yakin aja tuh gantinya ada. Allah ganti sudah musibah tuh, baik di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia kada dapat, pasti di akhirat disimpankan. Jadi kita kadang-kadang merasa menyesal. Jaka anu. Ya Allah, kayak si Saipul Jamil. Tabrakan nggak bawa bini yang kedua. Nah, itu belinya keganangan nangis. Ya kenapa? Karena dia kada punya ini. Udah punya ilmu ini. Dia merasa berdosa karena apa? Kayaknya menyetirnya. Dan inya mobilnya terbalik, inya yang selamat, penumpang, bininya meninggal. Itu menyesal luar biasa. Nah, kalau kita orang beriman nggak ada di situ. Kenapa? Karena dari hadis-hadis ini tadi ada namanya ihtisab. COVID-19 ini kada ada yang hendaknya. Ya Allah. Ada yang berjaga-jaga malah anak. Kemarin aku ada mendengar tuh dokternya aja bingung. Saya aja suami istri satu keluarga aja. Yang kena istri saya aja. Saya yang ketemu dengan banyak pasien setiap hari nggak apa-apa aja. Istri saya yang kena aja. Terus anak-anak saya nggak ada yang kena, ibunya aja yang kena aja. Nah, itu apa artinya? Padahal semua basuh tangan, masker. Maka jawabannya usaha itu basuh tangan, jaga jarak, cuci masker itu hanya adalah sabab minal asbab. Ya. Tapi kenapa Sidin kadang-kadang? Oh, Sidin pas bawa masker masang. Nah, ada seorang jar, asal ada purun kada bawa masker jangan aja. Itu kisah aja lagi. Intinya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Malakal maut itu jar. Tahu bujur hadisnya entah? Israel itu jar Allah, aku hendak menugaskan seorang daripada kalian malaikat. Tugasnya mencabut roh. Jadi semua malaikat bukan. Ya Allah, mohon pian tawarkan kami kehendak. Kecuali engkau milih. Lalu jar malaikat Israel, ulun siap. Tapi ulun pikir-pikir, kalau ulun yang menjadi tukang cabut roh, maka ulun akan dilaknat oleh seluruh makhluk. Gampang jar Allah Ta'ala. Ikam kada bakalan dicaci maki. Karena setiap kematian aku bikin sabab.
Kenapa meninggal? Makanya aja semalam bertawan kita. Jantung. Kada ada orangnya. Israel pang menyambut roh sidin kada ada. Jantung ya sebabnya. Ya Allah. Nah, tabrakannya. Ada kan orang nyebut Israel pang mencabut rohnya kada ada. Betingnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli al-jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li qal in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiki faqalat asbir faqalat inni atakashaf fad'u Allah alla atakashaf fada'a laha muttafaqun alaih. Lepas mana? Silakan terjemah. Bin Abu Abbas meriwayatkan Ibnu Abbas berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga? Aku menjawab, ya. Ia berkata, wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah datang kepada Nabi SAW, lalu mengadu, sesungguhnya saya mempunyai penyakit ayan dan aurat saya terbuka karenanya. Oleh karena itu, mohonkanlah kepada Allah agar saya diberi kesembuhan. Beliau bersabda, apabila kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Dan apabila kamu mau, saya pun akan berdoa kepada Allah agar engkau diberi kesembuhan. Wanita itu menjawab, saya akan bersabar. Kemudian wanita itu berkata lagi, sesungguhnya aurat saya terbuka karenanya. Maka mohonkanlah kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka. Maka beliau pun berdoa untuknya. Nah, jadi hadis ini menyatakan bahwa orang yang sabar menghadapi penyakit itu baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Hidup-hidup sudah dikenali oleh Ibnu Abbas, ini sidin nih, babinian nih kada bunga surang hirang, tapi bagian daripada ahli surga. Kenapa? Karena dia minta doakan non Allah taala. Don Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia sabar jar Nabi pian masuk surga. Bila kada ulun doakan pian ampih. Nah, jadi bilanya ada kawan kita sakit dan sebagainya, sabarkanlah dia. Lah, masya Allah, ini hari ini pinata tarang muhana. Padahal orang cepatnya orang garing ya kalau tak kurang, udah aja pian nih ya. Ada apa? Puji-puji. Mudahan pian sehat walafiat, amin, mudahan. Nah itu bagian dari sabar dia. Sudah dia sabar, makanya tadi harus kita pandiri itu memberi semangat. Ya, kalau bagus lagi tadi doa-doa tadi kita bacakan. Yo baca pian di mana sakitnya, bismillah, bismillah, bismillah. Nah, kalau ini penyakit kena kita, lah, ada sahabat Nabi ditemui Nabi kurus karing, tinggal kulit lon dagingnya, lon tulangnya lagi, kada dagingnya. Ya Nabi apa kan berdoa? Ulun ya Rasulullah berdoa memohon agar disabarkan Allah atas penyakit ini. Nah itu kada boleh. Doakanlah ulun biar aku sabar menghadapi penyakit ini, jangan, tidak boleh. Jadi jar Nabi ala taqul Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon keafiatan, kesehatan dan ampunan kalau karena dosa karena itu Allah tegur misalnya, dan minta keselamatan di dunia dan akhirat. Satu lagi ada hadis lagi, seorang sahabat laki-laki muda orang tapi benarnya jar Nabi kamu berdoa nampak. Ya Rasulullah, ulun berdoa kalau aku ya Allah punya dosa, maka dahulukan hukumannya di dunia nih.
sebelum akhirat. Jadi maksudnya tuh habis dari dunia kena akhirat masuk surga aja lagi. Jar Nabi innaka la tutiqu dzalik. Kau kada mampu kena. Jadi apa ya Rasulullah? Cukup kamu berdoa aja Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wa qina adzabannar itu bagian daripada istighfar kita minta ampun. Jadi Rabbana atina itu tidak hanya minta dunia yang baik, akhirat yang baik, tapi kita minta ampunan. Karena tersirat lah dari lindungi kami dari api neraka, artinya lindungi kami juga daripada kesalahan. Lindungi kami daripada dosa. Nah itu. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat bala musibah ini daripada kita, dan semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'ath maqama Muhammad alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.